Selamat siang, perkenalkan nama saya Anissa Rumaisa Siregar, kelas 5 TEB, NPM 061940351944. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan modulasi FM menggunakan Simulink MATLAB. Modulasi frekuensi. Modulasi adalah teknik yang digunakan untuk menumpangkan sinyal informasi pada suatu gelombang pembawa atau carrier. Sinyal informasi dengan frekuensinya yang rendah ditumpangkan pada gelombang pembawa dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi. Pada modulasi frekuensi, sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudonya konstan selama proses modulasi. Bentuk gelombang sinyal FM. Ini merupakan bentuk sinyal pembawa atau carrier, sedangkan yang ini merupakan bentuk sinyal informasi, dan yang ini merupakan bentuk sinyal FM. Besar perubahan frekuensi atau deviasi yang disimbolkan dengan delta dari sinyal pembawa sebanding dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. EFM sama dengan EC dikali sin omega C dikali T ditambah MF dikali sin omega M dikali T, di mana EFM adalah nilai sesaat sinyal FM, EC adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa atau carrier. Omega C adalah 2pi dikali Fc, dengan Fc adalah frekuensi sinyal pembawa atau carrier. Omega M adalah 2pi dikali Fm, dengan Fm adalah frekuensi sinyal pemodulasi. MF adalah deviasi dibagi Fm. MF adalah indeks modulasi frekuensi. Berikut ini merupakan spektrum frekuensi sinyal FM. Terlihat pada gambar, bandwidth sinyal FM adalah tak terhingga. Namun, pada praktek biasanya hanya diambil bandwidth dari jumlah sideband yang signifikan. Jumlah sideband yang signifikan ditentukan oleh besar indeks modulasinya. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan modulasi FM dengan menggunakan Simulink MATLAB. Pertama, kita buka MATLAB yang telah terinstall. Kita klik Start. Lalu kita klik Simulink, kemudian Library Browser untuk membuka Simulink. Langkah pertama untuk membuat rangkaian modulasi FM adalah kita mencari sine wave. Sine wave kita ubah namanya menjadi sinyal pemodulasi. Untuk parameter sinyal pemodulasi, amplitudonya adalah 1 dan frekuensinya adalah 1 Hz. Dan untuk sample time-nya adalah 0,0005. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita cari sum. Kita tambahkan sum.
kita hubungkan sum dengan sinyal pemodulasi. Kemudian kita mencari scope. Kita tambahkan scope dan kita hubungkan scope dengan sinyal pemodulasi. Selanjutnya kita mencari konstan. Kita tambahkan konstan. Untuk konstan, parameter konstan value ini kita ubah menjadi 2 dikali pi dikali 90. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan rem. Dan kita tambahkan juga produk. Lalu kita hubungkan konstan dengan produk. Dan kita hubungkan juga rem dengan produk. Kemudian produk kita hubungkan juga dengan sum. Selanjutnya kita cari scope. Lalu kita tambahkan scope. Dan kita hubungkan scope dengan produk. Langkah berikutnya adalah kita cari trigonometric function. Kita tambahkan untuk trigonometric function. Parameter functionnya kita ubah menjadi cos, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita hubungkan sum dengan trigonometric function. Selanjutnya kita cari produk. Lalu kita tambahkan produk ini, kita ubah namanya menjadi modulasi. Lalu kita hubungkan dengan trigonometric function. Kemudian kita cari sine wave.
lalu kita tambahkan. Kemudian kita ubah nama sine wave ini menjadi sinyal pembawa. Untuk parameter sinyal pembawa, amplitudenya saya beri nilai 1, sedangkan untuk frekuensinya nilai 28 Hz. Dan untuk sample time-nya adalah bernilai 0,0005. Lalu kita klik OK. Lalu kita hubungkan sinyal pembawa dengan modulasi. Selanjutnya kita cari scoop. Lalu kita tambahkan. Dan kita hubungkan scoop dengan sinyal pembawa. Kemudian kita cari scoop. Kita tambahkan 2 buah scoop lagi. Scoop yang pertama kita hubungkan dengan trigonometric function. Dan untuk scoop yang terakhir kita hubungkan dengan modulasi. Lalu kita ubah nama scoop ini menjadi output FM. Selanjutnya kita klik icon play atau run the simulation. Kemudian di sini kita bisa melihat output FM. Output FM dari simulasi yang telah kita buat. Kita juga bisa melihat sinyal informasi, bentuk dari sinyal informasi, dan bentuk dari sinyal carrier atau sinyal pembawa. Jadi, untuk bentuk sinyal informasinya adalah seperti ini. Kita ubah aksisnya menjadi -2 dan 2. Bentuk sinyal informasinya seperti ini. Dengan amplitudenya 1. Amplitudo maksimumnya adalah 1. Selanjutnya, ini adalah bentuk sinyal pembawa yang telah kita buat tadi. Ini adalah bentuknya. Kita ubah aksisnya menjadi -2 dan 2. Kita klik OK. Bentuk sinyal carrier-nya seperti ini. Selanjutnya untuk output FM-nya dari simulasi yang telah kita buat adalah seperti ini. Kita ubah aksisnya -2 dan 2. Jadi ini adalah bentuk sinyal informasi, ini adalah bentuk sinyal carrier atau sinyal pembawa,
Dan ini adalah hasil dari output FM, hasil dari modulasi frekuensi yang telah kita buat. Selanjutnya, kita menganalisis hasil percobaan yang telah dilakukan, di mana amplitudo sinyal carrier-nya bernilai 1 meter, amplitudo sinyal pemodulasinya bernilai 1 meter, frekuensi carrier-nya bernilai 28 Hz, frekuensi pemodulasinya bernilai 1 Hz, deviasinya adalah 5, dan untuk waktunya adalah 5 sekon. Pertama, kita cari indeks modulasi frekuensi, di mana indeks modulasi frekuensi adalah deviasi dibagi FM, sama dengan 5 dibagi 1, sama dengan 5. Lalu, untuk sinyal FM, EFM sama dengan EC dikali sin omega C dikali T ditambah MF dikali sin omega M dikali T sama dengan 1 dikali sin 2pi dikali FC dikali T ditambah MF dikali sin 2pi dikali FM dikali T sama dengan 1 dikali sin dikali 2pi dikali 28 dikali 5 ditambah 5 dikali sin 2pi dikali 1 dikali 5 sama dengan 1 dikali sin dikali 879,2 ditambah 5 dikali sin 31,4 sama dengan minus 0,5017. Kesimpulan percobaan. Dari hasil melakukan percobaan praktikum proses modulasi FM dengan menggunakan Simulink MATLAB, dapat disimpulkan bahwa 1. Modulasi frekuensi adalah proses modulasi di mana frekuensi gelombang pembawa sebagai subjek yang diubah-ubah dengan amplitudo tetap atau konstan, sedangkan gelombang pembawa tidak termodulasi sebagai rancangan frekuensi center. 2. Sinyal pemodulasi dibentuk oleh frekuensi sinyal pembawa dan pengiriman sinyal transmitter. Frekuensi deviasi tergantung pada amplitudo sinyal pemodulasi, yang kecepatannya tergantung frekuensi sinyal pemodulasi. 3. Semakin besar frekuensi sinyal pembawa atau carrier, maka semakin besar pula indeks modulasinya. Sekian simulasi modulasi FM. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.